Dulu berjaya, sekarang nelangsa. Hidup mantan kiper terbaik Indonesia, Kurnia Meiga, bak roller coaster yang menukik tajam ke titik terendah. Alih-alih profesi barunya sebagai penjual kerupuk dan rengginang menuai simpati, sebagian netizen justru menghujatnya telah tertimpa karma. Benarkah setelah setahun bercerai dari Kurnia Meiga, Azira Azka Fatir masih kelimpungan membayar hutang mantan suaminya itu? Mengapa baru sekarang Azira mengungkap tindak KDRT dan hubungan Kurnia Meiga dengan wanita idaman lain? Sakitnya dihianati suami juga dirasakan oleh Ami BMJ, wanita asal Korea yang sempat tampil di podcast Denny Sumargo dan juga Richard Lee. Ami menuding pedangdut Tisha Ernie telah merebut cinta suaminya, Eden Wong. Lalu benarkah skandal cinta Tisha dan Eden Wong terus berlanjut? Meski Eden Wong sudah melepas jabatannya di sebuah perusahaan internasional dan kembali ke negara asalnya, Singapura. Benarkah Tisha mengenal Eden Wong lewat perantara Robby Abbas, mantan mucikari yang pernah masuk penjara karena kasus prostitusi online? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas drama konflik rumah tangga berujung nelangsa yang dirasakan oleh Kurnia Meiga Azira dan Ami BMJ Eden Wong. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Lu ibaratnya kan tadinya bintang keluarga, bener gak? Bintang Kejora, bintang 7. Ya nggak mungkin enggak, kalau anak udah jadi kiper timnas, itu fotonya masih ada. Res-resanya. Hah? Res-resanya. Jadi puncak titik karir tertinggi itu apa, Mas Ega? Saya pengennya tuh main di luar negeri. Tujuan saya. Sempat main di mana, Mas Ega? Waktu sama trial di Kamboja Jepang, cuman waktu sebelum saya sakit itu sebetulnya sudah baru pertama kali saya ngucap dulu. Pertama kali apa? Saya bicara ini udah jujur. Iya. Saya udah ada perjanjian dengan salah satu klub di luar, cuman sakit. Wah. Sosok Kurnia Meiga Hermansyah, mantan kiper timnas Indonesia belakangan kembali diperbincangkan satu Indonesia. Bukan karena menjual medali penghargaan yang pernah diraihnya, tapi karena kisruh rumah tangganya dengan Azira Azka Fatir yang baru terkuak setelah mantan istrinya itu buka mulut di hadapan publik. Azira gerah melihat Kurnia Meiga berusaha mengais simpati publik dengan mengumbar nelangsa hidupnya pasca menduda. Sebagian netizen pun sempat beranggapan mantan kiper yang akrab disapa Ega itu digugat cerai istri karena sudah jatuh miskin dan sakit-sakitan. Padahal menurut Azira, Ega menyengsarakan hidupnya sendiri lantaran telah menyia-nyiakan harta yang paling berharga di dunia, yaitu keluarga. Kegemarannya menenggak miras, melakukan KDRT dan main mata dengan wanita lain membuat Azira memilih cerai dari ayah ketiga anaknya itu. Kenapa baru sekarang kamu speak up? Tadinya aku nggak mau speak up, Kak. Maksudnya perceraian ini kita keep, pertama jaga anak-anak. Betul. Ya di lingkungan namanya masih kecil, anak perempuan tiga-tiganya. Ya kan mentalnya nggak sekuat anak laki. Betul. Ya kan. Terus dia memberi statement lah tuh, perceraian tuh adanya perceraian gini-gini. Tapi tidak memberitahu alasan perceraiannya tuh apa. KDRT ada, perselingkuhan ada, minum alkohol ada. Bisa dirunut dari KDRT ada itu apa aja yang dilakukan? KDRT itu selalu ada setiap aku melarang dia minum. Itu sejak awal pernikahan. Awal nikah 2013. Itu udah minum? Udah minum. Dan Mbak nggak tahu tentang kebiasaan dia minum? Tadinya nggak tahu. Gitu. Terus? Jadinya pas pernikahan itu aku baru tahu. Kan nggak mungkin ya cerita ke orang tua gitu kan, takut nyakitin apa segala macam. Akhirnya aku tutup rapat lah selama hampir 9 tahun itu. Kalau aku jujur, kalau di konten aku kan karena memang sebelumnya mungkin udah pernah ada pembahasan ya, mungkin maksudnya lebih dalam mengenai what happened in their marriage gitu. Nah, jadi aku memang bilang dari awal kepada mantan istrinya bahwa kalaupun kita podcast, aku nggak akan ngulik-ngulik soal hal yang lebih dalam isi perut lagi yang pernah terjadi karena kan ya beratnya itu kan udah publik, berarti udah cukup tahu lah. Sebenarnya mungkin mungkin kalau pemain sepak bola karena kadang-kadang kan mungkin klubnya suka berjauhan sama istri ya, tapi juga nggak bisa jadi jaminan gitu ya karena karena pemain sepak bola kawin cerai, enggak juga sih. Buktinya ya artis juga banyak ya kan gitu.
Meski sudah mengklarifikasi berita simpang siur terkait penyebab perceraiannya dengan Ega, Azira belum tenang. Pasalnya sebelum resmi bercerai, Ega meninggalkan utang bersama yang jumlahnya bikin mengurut dada. Hingga saat ini, Azira masih dikejar-kejar debt collector. Padahal seabrek utang itu adalah untuk mengobati penyakit mata yang diderita Ega sejak tahun 2016. Kaget dong waktu tiba-tiba tahu bahwa si Ega jualan Nah di TikTok. itu yang aku bingungin ya, maksudnya ya aku ngerti nih aku kelola akun dia, tapi apapun aku harus ngomong. Kan tujuan kita kan nyicil utang, Iya. ya kan harusnya pemasukan dia pun bicara gitu loh maksudnya. Jadi kita bisa fokusnya ke utang itu dulu gitu. Tapi dia nggak ada ngomong, jadi aku bingung gitu loh. Ya sudahlah kalau bisa aku cicil sendiri, aku cicil sendiri aja. Utang Utang-utang sebelum-sebelumnya nih. sebelumnya Untuk biaya berobat. Apa aja aset-aset kalau boleh sebutin? Ya rumah udah kejual, mobil, motor, sampai laptop anak lah, apa segala macam. Dengan total perkiraan mungkin berapa tuh untuk asetnya sendiri buat Lebih dari 2M kali. Rumah aja berapa. Udah banyak banget. Lalu benarkah demi mengobati penyakit mata Ega, Azira sampai menjual gelanggang olahraga yang diwariskan orang tuanya? Benarkah setelah melihat Ega pesta miras, sementara anak dan cucu-cucunya disekap di kamar, ayah Azira mengusir Ega dari rumah keluarganya? Alkohol pernah? Ya otomatis Ya. tidak munafik. Ya, Tapi pernah. occasional aja lah Ya. kalau lagi acara, tapi bukan yang rutin tiap hari. Bukan. Narkoba. Oh, Coy. ya, itu tidak bisa karena Nggak di bisa. Timas itu ada pengecekan. Oh justru Tidak rutin. mungkin, ya. Gak mungkin dong mungkin. pasti, karena kalau kedetek abis kelar tuh Ya, karirnya kan gitu. Untuk semuanya mungkin. Tiap dia minum alkohol itu kebiasaannya aku dan anak-anak dikunci dari luar kamar, biar anak-anaknya tidak melihat kelakuan bapaknya. Dengerlah tuh suara ribut, ternyata papa aku masuk ke rumah. Nanya dong sama temennya, posisinya Ega malah kabur di situ, malah lari ke dapur. Papa nanya dong, ya kan, ngapain di sini? Ini minuman apa? Dibilangnya jamu sama teman aku. Padahal botol minum ya kan nggak bisa dibodohin juga ya. Akhirnya dicium, ditendang sama papa tuh botol-botolnya. Disuruh pulang lah temennya, ceritanya. Terus nyamperin Ega, kamu nggak kasihan sama istri kamu? Istri kamu di dalam lagi hamil besar, katanya gitu. Kamu udah sakit, saya tiap hari doain kamu malah ngundang setan ke sini. Kata papa gitu. Papa tuh sampai mau jual gor, Kak. Kebetulan kita punya gor pribadi. Itu cuma buat nyembuhin Ega. Niat banget itu. 40 miliar tuh cuma buat nyembuhin Ega. Jual gor. Saking sayangnya gitu. Terus papa pergi, Ega bukalah tuh pintu. Kan aku dikunciin kan. Aku bilang ada apa sih ya? Gue diusir sama bapak lu, katanya gitu. Sambil nyiapin baju, ceritanya. Aku bilang, ya minta maaf dong, kan memang salah posisinya. Ayo aku temenin, minta maaf. Masa kamu meninggalin aku lagi hamil besar loh. Terus akhirnya dia malah melangkah Malah pergi. Dijemput temennya, pergi. Pergi. Gak balik-balik. Tahun berapa itu? Kemarin aku pokoknya 6 bulan, aku kan hamil lahiran September. Bulan September apa tuh? 2023? 23. Oh. 2022. Oh 2022? Oke. Dari situ dia pergi tuh? Iya, jadi 6 bulan itu aku ditinggal. Jadi setelah lahiran baru aku urus cerai. Udah gak balik lagi? Karena pas lahiran aku nggak ditemenin. Yang nemenin papa. Iya. Minum adalah tiangnya daripada kemaksiatan. Tolonglah tinggalkan. Dan Tuhan sangat mengancam. Peminum itu tidak ada lain. Jaminannya adalah neraka. Karena dengan minum itu tidak menghormati Tuhan. Karena menghilangkan akal yang Allah berikan kepada kita. Ya, Azira dan keluarganya membantah telah mengusir Ega. Justru, Ega lah yang meninggalkan Azira saat istrinya itu tengah hamil anak ketiga. Sejak pertengahan tahun 2022 hingga ketok palu pada 9 Februari 2023, Ega tak pernah menemui Azira.
sekalipun untuk menjenguk si bungsu yang belum pernah dilihatnya. Sungguh ironis, hingga kini Ega tak bisa melihat rupa anak ketiganya itu karena matanya tak bisa melihat lagi. Sebagai mantan istri, Azera bukan tidak iba pada nasib Ega yang kini hidup prihatin di rumah kontrakan di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur. Namun menurut warga sekitar, sejak menderita kebutaan, Ega seolah antisosial, menarik diri dari pergaulan tetangga, bahkan tak mau ditemui oleh ketua RT setempat. Saya selaku ketua RT ya, saya ketua RT sini udah 14 tahun. Cuma Ega itu tinggal di sini semenjak sakit aja. Jadi selebihnya banyak tinggal di Malang. Waktu itu pertama kan di Tangerang ya. Tangerang terus ke Malang. Setelah sakit itu tinggalnya di istrinya di Gor Bantong. Nah, saya laporan dari dawe saya, si Ega itu tinggal di sini pertengahan 2022 lah. Kalau semenjak sakit ini mungkin ya agak ada minder atau gimana, nggak enak sama tetangga. Memang nggak bergaul sih. Kebetulan kan juga informasi dari keluarganya penglihatannya sudah tinggal berapa persen gitu. Jadi ya nggak keluar-keluar, memang di dalam rumah aja. Kalau di sini tinggal berdua sama ibunya. Cuman kebetulan kan ibunya juga lagi sakit sepuh ya. Ya sebetulnya sih kita ini di warga sini bangga gitu loh. Emang dasarnya udah dari kecil emang udah hobi bola gitu. Dari hobi bola ya emang setelah itu banyak lah. Klub-klub juga udah banyak yang melirik dia karena keluarga besarnya pun juga pemain bola semua. Dari bapaknya, kakaknya, semua itu pemain bola, penjaga gawang, sampai saudara-saudaranya pun banyak pemain bola. Tahu saya sih kalau saya dari kecil ngeliat dia sih ya, kalau di depan saya sih saya melihat dia ya orang baik. Masalah mabuk saya kalau namanya depan saya belum pernah saya ngeliat dia di depan saya itu mabuk-mabukan gitu loh. Mereka nggak tahu idolanya aslinya kayak apa. Kalau warga Malang tuh banyak yang tahu, tapi nggak ada yang berani speak up. Even pemain bola pun sebenarnya banyak yang tahu ada apanya. Sekarang logikanya gini ya Kak, kalau dia dikenal baik ya di kalangan bola, otomatis ada yang care dong selama dia sakit. Tapi ini pada acuh ya karena tahu salahnya dia. Wartawan pun tahu. Dulu berdiri gagah di depan gawang, sekarang jualan kerupuk dan rengginang. Begitulah nasib pesepak bola terbaik Indonesia Super League atau ISL 2009-2010 Kurnia Mega. Pesepak bola bertinggi 184 cm ini menjadi satu-satunya kiper yang berhasil meraih gelar bergengsi itu, bahkan mampu mengalahkan prestasi sejumlah striker yang produktif mencetak gol. Magnet Kurnia Mega begitu kuat pada periode 2009 hingga 2016, hingga ia sempat ditasbihkan sebagai kiper termahal, digilai fans wanita, dan berhasil menaklukkan model jelita yang namanya tengah menanjak kala itu, Azera Azka Fatir, anak pengusaha Udin Rojudin yang tajir melintir. Jadi kalau nanti Anda punya seorang mantu yang sangat bakti kepada keluarga, kepada anak-anaknya, kau akan lebih sayang mantu daripada anakku sendiri. Itu yang kurasakan pada dia. Dan aku juga kecewa dengan anak karena kenapa tidak pernah bilang. Berapa tahun kalian menikah? 9 tahun. Wow, nggak sebentar ya. 9 tahun dan sakitnya lebih lama daripada sehatnya aku temenin. Maksudnya? Ya kan sehatnya 4 tahun, sakitnya udah 5 tahun, nama ini jalan 7 tahun. Jadi sepanjang menikah lebih banyak sakitnya temenin daripada sehatnya. Kalau netizen bilang aku nggak nemenin segala macam, kayaknya salah banget. Akan tetapi gurihnya kesuksesan hanya sekejap dirasakan oleh pesepak bola yang akrab disapa Ega ini. Legenda hidup klub sepak bola Arema itu menderita penyakit mata langka yang disebut papiledema yang merusak indera penglihatannya. Padahal bagi seorang kiper, ketajaman penglihatan sangat dibutuhkan untuk menghalau serangan bola lawan, apalagi di kotak penalti. Lalu benarkah kebiasaan Ega menenggak miras oplosan membuat kedua bola matanya terserang papiledema? Apakah penyakit itu tak sulit disembuhkan?
Jadi edema papil atau bengkak syaraf mata adalah kondisi di mana kita menemukan syaraf utama atau syaraf optik mata pasien itu membengkak. Nah, kejadiannya bisa terjadi pada satu ataupun dua mata sekaligus. Kondisi ini merupakan kondisi temuan akibat penyakit yang menyebabkannya. Jadi dia merupakan suatu temuan klinis atau gejala, bukan merupakan suatu diagnosa. Penyebab edema papil ini sangat bermacam-macam. Jadi yang paling sering itu disebabkan oleh peradangan atau neuritis optik, bisa juga karena penyumbatan pembuluh darah, bisa juga karena infeksi, bisa juga karena infiltrasi atau adanya metastasis dari kanker, atau bisa juga karena keracunan-keracunan hal-hal tertentu, bisa dari obat atau makanan atau minuman. Untuk kebutaan yang dikarenakan oleh alkohol, jadi kita harus membedakannya menjadi dua jenis. Yang pertama adalah akibat konsumsi alkohol kronik jangka panjang, di mana bisa terjadi kerusakan-kerusakan syaraf di otak, dan itu gejalanya kompleks dan biasanya berhubungan juga dengan gejala kelainan neurologis lainnya. Yang lebih sering ditemukan untuk terkait pada mata adalah keracunan alkohol akut akibat konsumsi alkohol yang tercampur oleh metanol. Ya, zat metanol yang terdapat pada miras oplosan bisa jadi membuat saraf penglihatan di mata Ega rusak parah, dan hanya keajaibanlah yang bisa membuat matanya melihat seperti sedia kala. Itu sebabnya sejak resmi menduda, Ega tak mau bergantung pada keluarganya. Ia ingin menghidupi dirinya sendiri dengan berjualan online, karena hanya itulah pekerjaan yang mudah dilakukannya di dalam rumah. Bukan karena malu pada tetangga sekitar, Ega nyaris tak pernah keluar rumah. Di rumah kontrakannya yang sempit itulah Melanie Ricardo duduk di karpet lusuh lantaran sofa terakhir peninggalan masa jaya telah dijual Ega. Lalu benarkah Ega menyesal menolak privilege dari pemerintah untuk atlet berprestasi seperti dirinya? Bersiap-siap dan baik sekali Kurnia Mega. Ini tuh diurus nggak sih masalahnya? Lu tuh dibiayai nggak sekarang penyakit lu, asuransi lu dan sebagainya sama klub? Sama klub enggak. Lah berarti asuransi gimana? Nggak ada asuransi om. Nggak ada asuransi Nggak klub? ada asuransi, nggak ada. Tapi setahu gua kemarin Pak Erick Thohir sempat nyamperin. Saya ke kantor Pak Erick. Ke kantor Pak Erick. Ini Pak Erick di sini baik membantu, tapi tidak selesai di sini harusnya, karena maksudnya kan yang dibutuhkan adalah income tetap gitu maksudnya per bulannya gitu kan ya. Emang dokter bilang pada saat itu sakitnya apa mas? Bilang ada yang belum pembengkakan, pengecilan, dan yang masih belum pasti. Tapi yang lebih pastinya mungkin dokter itu nggak bicara langsung ke saya. Jadi pada pembuluh darahnya atau pada apa tuh? Nah itu saya juga nggak tahu. Soalnya sudah medical check up, udah sampai cuci darah juga Kak, untuk mengecek semuanya sih. DSA pun sudah selesai. Oke, Mas Kurnia. Jadi sekarang kalau Mas Kurnia ngeliat aku, Mas Kurnia bisa lihat aku nggak? Masih ada gerakan, cuman tidak jelas. Nggak, tapi bisa lihat nggak? Maksudnya rambut keluar? Oh, tadi begini masih Kak, saya tahu. Tapi untuk signifikannya itu enggak. Tapi lo nggak bisa lihat muka gue jelas tuh nggak bisa Mas? Percuma gue make up dong kalau gitu. Iya, buat apa? Terus itu apakah penurunan penglihatan? Apa langsung begaris terus betul-betul udah sampai saat ini sama persis? Awal tuh langsung full ketutup semua Kak. Hitam tuh? Iya, semua kayak orang mati lampu tutup udah sadar. Terus alhamdulillah sekarang juga lagi alternatif kan, alhamdulillah mulai tahu ya buka CCTV. Udah mulai enak. Dulu malah lebih parah, bola mata saya hampir full. Orang lihat ya, yang orang lihat. Iya. Ini udah yang saya tanya kayak keluarga udah lebih baik kayak orang normal sekarang. Iya, itu sebelum kejadian. Masih oke tuh dia? Iya, jadi dia pulang dari tanding dari mana ya, Kalimantan kalau nggak salah terakhir tuh. Nyampe ya kan, terus ada acara anak ulang tahun di sekolah sama di luar. Sore itu masih latihan Muay Thai sama aku. Astaga, masih latihan Muay Thai? Masih. Tapi malamnya ya itu minum. Mungkin lagi keadaan capek gitu. Iya. Istilahnya kan jauh ya Kalimantan, terus abis tanding. Perjalanan juga. Iya, abis tanding besoknya pulang kan capek banget kan. Iya. Terus malam tuh minum, ya udah. Kalau menurut dia ya, kalau dari minuman harusnya ginjalnya bermasalah, kata dia gitu. Tapi kan banyak kasus memang kalau karena alkohol bisa langsung tiba-tiba buta kan banyak sebenarnya.
Itu yang dia bingungkan gitu loh. Iya. Dan penjelasan dokter memang sudah mengarah ke sana, cuman dia menampis itu. Yang lebih sering ditemukan untuk terkait pada mata adalah keracunan alkohol akut akibat konsumsi alkohol yang tercampur oleh metanol. Jadi yang seperti kita tahu ada 2 jenis alkohol. Alkohol yang digunakan untuk konsumsi adalah jenis etil alkohol dengan persentase tertentu. Tentunya tidak boleh yang tinggi-tinggi juga ya, karena itu juga membahayakan. Ada jenis lain, metanol, dia digunakan untuk industri sebenarnya. Nah, kadang apabila ada yang bandel atau kesalahan dalam pengolahannya, metanol ini dikonsumsi oleh konsumen dan ini menyebabkan kondisi yang bisa gawat darurat karena bisa menyebabkan kematian, kebutaan, atau gagal organ lainnya. Kalau ada orang yang bilang katanya, wah jangan-jangan Ega nih, mohon maaf ya dikerjain orang lah, atau ini bukan penyakitnya bukan medika. Ega sempat kepikiran gitu nggak sih? Sempat ada, dan saya sempat ngejalan pengobatan itu. Yang bener loh. Iya. Dibawa ke apa? Mesti dibersihin sama ustadz atau apa? Dibersihin ya ruqyah, terus dengan yang ke orang pintar. Karena, apa bilangnya? Ya ini ada yang tidak suka dan sirik. Seperti roller coaster yang menukik tajam kekubangan derita, hidup Ega seolah kembali ke titik nol. Namun di bulan Ramadan yang penuh berkah dan ampunan, Ega ingin menebus segala hilaf yang pernah ia perbuat dengan mendulang amal pahala sebanyak-banyaknya. Meski di matanya dunia seolah gelap gulita, ia berharap hati dan jiwanya masih diterangi iman. Dengan segala keterbatasannya, Ega mencoba memutar roda hidupnya kembali. Jika dulu Tuhan mengangkat derajatnya lewat sepak bola, Ega yakin Tuhan punya cara di luar nalar untuk mengangkat derajatnya kembali. Mungkin bukan sebagai pesepak bola sukses, tapi sebagai hamba yang sukses menaklukkan segala ujian, baik ujian berupa sakit maupun kesenangan. Apa yang dirasakan? Masa gila gue dari fit ya, mantan kiper timnas gitu. Apa titik terendah yang kamu rasain? Sempet sampai punya pikiran itu mau bunuh diri sih. Kan lo ngerasa hidup juga nggak ada artinya. Yang nggak ada gunanya sih. Cuman kan di satu sisi hidup cuma sekali harus hidup. Ya. Apa yang bikin lo bangkit? Apa karena nyokap? Karena nyokapnya juga sakit. Ada ya. Karena nyokap, anak keluarga, karena anak-anak. Sebenarnya sih sangat prihatin sekali ya. Kalau kita lihat sekarang ini, dia kan biar gimana pun dia sebagai pernah menjadi kiper timnas ya, semua orang juga mungkin tidak ada yang mau ya akan buta seperti itu kan. Sakitnya kali ini adalah karma yang diterima Kurnia Mega. Bapak sependapat nggak dengan? Bisa juga, bisa aja karena memang dia ada KDRT atau sering mabuk-mabukan, ya mungkin bisa aja hal itu terjadi ya. Kita kan nggak pernah tahu sebagai manusia kan. Mungkin ya sepertinya ya nggak mungkin langsung seperti kita makan cabai sekarang makan pedas gitu kan. Ya mungkin bisa juga hal seperti itu terjadi. Kalau dibilang karma mungkin ada ya, bener karma ya. Tapi dari sisi lainnya ya saya kasihan sih Mas, dia sampai buta gitu. Di umur harusnya kan dia sekarang di umur emasnya lah gitu kan. Dia kan jadi kemudahan gitu ya, jayanya kemudahan. Harusnya kan di Golden Age yang sekarang nih umur 28-30 kalau salah. Harusnya dia bangkit sih gitu. Awalnya sih prihatin, cuma karena tahu sebenarnya kayak gitu, jadi ya udah karmanya mungkin. Kasian sih, dulunya kan kiper ya, sampai sekarang akhirnya dia jual rengginang kayak gitu, terus mungkin bercerai ya dari istrinya, kasian sih. Sampai ada di titik, maaf ya Kak, saya beribadah itu kayak, saya gini sih, ada yang lebih, mungkin ada yang lebih parah dari saya, kok saya yang dikasih sih ujian kayak gini sih. Ada yang lebih nakal, ada yang lebih jahat gitu ya. Kayak nggak percaya, nggak adil gitu, cuman ya itu titik terendah sih, cuman kembali lagi ya semua ujian pasti ada hikmahnya. Tapi biar bagaimanapun juga sekarang jualan rengginang katanya sampai jam 3 pagi sampai 6 juta penonton, anak-anak masih dikasih tuh biaya apa segala macam. Bagaimanapun anak tetap tanggung jawab saya ayah, dan ibu.
Gak, apa yang kamu pengen ngomongin kepada 3 putri-putri kamu? Kalau waktu zaman ayah jadi pemain kiper timnas terbaik, ceprat ya kan, bisa bikin pesta ulang tahun. Sekarang kan ayah lagi penurunan pemasukan. Kamu pengen ngomong apa kepada 3 putri kamu? Sabrina, Talita, Alisa. Ya, untuk anak-anak saya jangan pernah berpikir yang tidak baik. Mau bagaimanapun kalian punya cita-cita yang harus tetap dicapai. Pasti bisa. Ya semoga cepat-cepat kembali sembuh dan sedia kala ya. Mungkin untuk main bola lagi mungkin tidak bisa ya. Ya coba mengharap biar cepat-cepat sembuh dan jangan sampai terjadi hal-hal kayak seperti KDRT atau minum-minuman lagi aja gitu. Harus ubah gitu pola hidupnya kayak gitu kan katanya dia minum-minuman segala macam kan harus diubah biar jadi lebih baik lagi kayak gitu. Untuk Kurnia Mega semoga diberi kesembuhan lah sama Allah lah gitu. Terus minimal bisa ngelihat, terus ibadahnya perbanyak lagi lah gitu aja Mas. Konflik rumah tangga berujung nelangsa juga dirasakan oleh Ami BMJ, wanita asal Korea Selatan yang mengaku ditikung pedangdut Tisha Ernie. Setelah isu dirinya sebagai pelakor rumah tangga Ami BMJ dan Aden Wong mencetak viral, mengapa Tisha tak berani menunjukkan batang hidungnya di depan publik? Benarkah Tisha tinggal serumah dengan Aden Wong di Singapura? Pemirsa, kehidupan nelangsa lantaran dikhianati sang suami juga dialami oleh Ami BMJ atau Ami Battle, wanita asal Korea Selatan yang kini tengah menjadi perbincangan hangat lantaran mengaku dirinya telah dipisahkan oleh keempat anaknya setelah Aden Wong suaminya diduga memiliki wanita idaman lain, yakni Tisha Ernie, pedangdut yang sempat terjerat prostitusi online. Ami yang sakit hati dan menyimpan luka lantaran dipisahkan oleh keempat anaknya mencoba mencari keadilan dengan speak up ke publik. Perseteruan Ami dan Aden Wong kian memanas setelah Aden Wong serta anak-anaknya speak up ke publik dan justru menyerang Ami dengan membeberkan tabiat buruk Ami selama menjadi istrinya. Aden Wong menuding Ami bukanlah ibu yang baik lantaran istrinya itu sudah kecanduan minuman keras hingga kerap marah kepada anak-anaknya. Lantas apa tanggapan Ami menanggapi tudingan Aden Wong? When you knew about Ami always drunk and hit your child? That doctor is very recent. In recent months only. What month, Ami? You can say exactly what month? The end of last year, in October. Okay. So in October, look, it's a very gradual thing. The kids were terrified. They took a long time to come. They told me last year March that when I was in Singapore, some of these things happened. But the way they talk about it, it feels like a few isolated incidents. You know, it feels like, oh, a few bad days, she took it out on the kids. Video I want to make a few points before I go to Singapore. I am not an alcoholic like you, Aiden. Everybody knows. I never touched any alcohol during my full pregnancy. You have evidence? Please show. You want to accuse me? Accuse me with the evidence. For me, I'm ready. I can provide all my evidence in Singapore court. So please, let's meet at Singapore court. Kalau lihat dari videonya, ya karena kita kan cuma ngelihat dari beberapa video yang udah ditampilin dari beberapa podcast ya, mungkin kita ya percaya sih gitu. Cuman kan kita nggak tahu kebenarannya, kita tetap ikutin terus. Misalkan kasusnya, lihat mana sih kebenarannya gitu. Lihat update terbaru ya. Karena kita juga masih belum tahu ya gitu. Jadi secara ini sih kita ngelihat
dari postingan-postingan yang udah di ini TikTok aja ya, TikTok atau Instagram sih. Jujur kasihan banget sih gitu. Harusnya kan yang namanya pernikahan kan kalaupun ada masalah harus saling ngerti ya gitu, harus bisa diselesain gitu. Jadi menurutku selagi masih bisa ngobrol berdua, kenapa harus ada orang lain gitu kan. Harusnya kayak mereka kalau ada masalah ya udah selesain berdua dulu gitu. Itu sih kasihan banget sih aku sama si ibunya gitu. Meski Ami membantah semua tudingan Aden, namun Ami kini kembali tersudut lantaran pengacara kondang Hotman Paris yang kabarnya sudah ditunjuk Aden Wong sebagai kuasa hukumnya mengungkapkan fakta baru terkait kegigihan Ami merebut keempat anaknya. Hotman mengungkapkan kegigihan Ami lantaran wanita asal negeri ginseng itu tengah mengincar asuransi anak-anaknya yang bernilai 4 juta dolar atau yang setara dengan 61 miliar rupiah. Lantas apa tanggapan Ami dengan tudingan dirinya mengincar asuransi anak-anaknya? Benarkah Ami selama ini tak tahu jika anak-anaknya memiliki asuransi? Suaminya cerita ke saya bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai 4 juta dolar. Kalau salah satu yang meninggal anaknya, maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klaim asuransi yang sangat besar. Anaknya ini yaitu putrinya di Oktober 2023 sudah mencoba dan Anda sudah melihat video di mana anak putrinya ini hubungannya sangat tidak harmonis dengan ibunya. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapaknya. Hotman, I actually thank you. Thank you for reminding me about the insurance. I can work, I can make money, but I'm not good at with numbers. So yes, my husband was a CFO of our family. He was handling all family finance, including insurance. I totally forgot about that. I don't even know what kind of insurance I have for myself. So, Aiden, please share with me what kind of insurance I have. If there is a certificate, share with me. And how about the kids insurance? Everything, please share with me. Or you just let me know the insurance agent so that I can liaise with it. And I don't know whether I'm a beneficiary for kids one, or I thought you are the beneficiary of my insurance and others. Please share with me that information. And the thing is, it's very sickening that you guys can think of me using, tracing the insurance money over my kid's life. Really? Ami seolah tak gentar menghadapi Aden Wong meski suaminya di backing Hotman. Ami mengaku memiliki bukti-bukti dan bisa membantah semua tudingan Aden, termasuk soal dirinya telah mengkhianati Aden. Sebaliknya, Ami memiliki bukti jika selama ini Aden telah menjalin asmara dengan Tisha Ernie. Benarkah Ami geram lantaran anak-anaknya dilibatkan dalam konflik rumah tangganya? I want to ask you, is that true that Tisha Ernie is your mistress? It's not. This is a woman that has taken care of me and my family very well for the next 2 years. For the last 2 years. Mr. Wang, you said that the fourth of your child isn't yours. Is it true? What I told Amy that day is this. Look, Amy has a fair share of questionable relationships. And I am not a person that likes to say this online. I'm a very private person. Because I am cognizant of the fact that she needs to live her life after this too. So I couldn't understand why she's doing this. But Amy has what I call professional boyfriends. They are basically a guy who she worked very closely with, who runs a business. And she will work for either minimum wage or for free. Or if the guy didn't pay her for months, she will continue working for him. At a time that we don't need money. The costs are incurred in my credit card. There's hardly any revenue into her company. But she does all the work for them,
She do late nights for them. She neglect me and the kids because of them. You made my boy to talk about me bringing a ton of men to the house. How? Whether it's in Singapore or Indonesia, we've been living with your parents, your both parents, 3 kids, a number of helpers. Is it possible for me to bring a ton of men? Mr. Hartman, you remember my video? I was kind of anticipated and expected that my husband gonna use my kids. So I begged you and I asked you to keep the kids out of this. Leave kids out of this, right? You remember, right? And these things happen. Not only the elder 2 kids, now all 4 my kids' face and identity is exposed in SNS. How are they gonna live their life like this? Less of their life. Please help me to advise Aiden. Don't expose kids. At least blur their face or do something. Don't use my kids like this. Itu aku no comment ya. Karena kan ini konflik menurutku bukan cuma satu garis kayak gini ya. Tapi ini sudah satu putaran yang luar biasa. Perselingkuhan yang menurutku kalau benar ini perselingkuhan, menurutku ini bukan perselingkuhan yang pertama kali. Ini sudah, karena aku ngelihat sang istri itu ada kesakitan yang mendalam ya, bukan kesakitan biasa sih. Karena aku sudah sering banget ketemu dengan wanita yang diselingkuhi, jadi ya terlatih aku sih. Jadi menurutku ini ya bukan sakit yang baru ya, tapi sakit yang lama ya. Kalau menurutku ya, sekali lagi aku ngomong ya, aku nggak nge-blame sih. Mijit banget sih, soalnya anaknya sampai dibawa kabur gitu kan, sampai kayak kan harus menyusui juga kan ibunya kan. Ya kasihan banget sih. Kalau menurut aku sih, aku nggak tahu sih sebenarnya, tapi ya kalau pelakor kelihatan sih. Ami yang sudah lebih dulu gerak cepat melaporkan suaminya itu ke polisi atas tudingan perzinahan, kini tengah menunggu panggilan pihak kepolisian untuk kelanjutan kasusnya. Lantas benarkah dalam waktu dekat Ami akan dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan? Akankah Aden Wong memenuhi panggilan pihak polisi sementara dirinya tinggal di Singapura? Sedang didalami oleh penyidik. Setiap laporan polisi yang diterima oleh penyelidik ya, itu dilakukan tahap awal namanya penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh penyelidik untuk melakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan peristiwa pidana atau tidak. Nah, ini yang sedang dilakukan. Nah, ini sedang dijadwalkan sama penyelidik ya. Sudah dilaporkan Ami ke polisi, kabarnya Aden Wong memilih mengundurkan diri dari tempat kerjanya. Padahal Aden Wong memiliki jabatan mentereng di perusahaan tempatnya bekerja. Namun dibalik kabar pengunduran dirinya, banyak netizen yang menuding Aden Wong dipecat dengan tidak hormat dari perusahaan yang berpusat di Dubai itu. Tahu, kalau memang benar bring it to the court. Ya ngerti kan? Bawa ke pengadilannya, jangan bawa ke publik gitu loh. Kalau ke publik kayak gitu kan anak ini kan dia sekolah nanti anak-anaknya tambah bully dia, ngerti gak sih maksud gue? Bagi netizen, aku berharap kalian semuanya itu bijaksana. Kenapa? Karena kalau kita terlalu berpihak pada satu sisi, kita anggap nih ya, dengan segala keterlukaannya itu kita anggap mereka seperti yang netizen inginkan. Kan yang kita lindungin sini kan bukan hanya hati seorang istri ya, tapi juga anak-anak ya. Itu juga penting sih anak-anak ya. Maka concernku tuh semuanya kayak gitu. Jadi kita jangan kayak aku menayangkan video tapi netizen membuli anak-anak. Kan menurutku kalian nggak lebih baik loh. Ya, ketika kalian belain si emaknya tapi kalian membuli si anaknya, itu kalian nggak baik sih menurutku kayak gitu. Di balik perseteruan Ami dan Aden Wong,
Kabarnya Dr. Richard Lee pun kena imbas dan mendapat hujatan netizen lantaran Richard Lee dituding membela Aden Wong serta mengeksploitasi anak-anak Ami dan Aden dalam podcastnya. Lantas apa tanggapan Richard Lee terkait tudingan netizen? Benarkah Denny Sumargo menyayangkan sikap Richard Lee yang melibatkan anak-anak Ami dan Aden? Ya, setelah pengakuan Ami membuat nama Tisha Ernie kembali mencuat. Banyak netizen yang sebelumnya tak mengenal Tisha, kini seolah mencoba mencari tahu perihal sosok Tisha yang kabarnya sempat terjerat kasus prostitusi online. Robby Abbas yang mengaku kenal dekat dengan Tisha pun angkat bicara terkait sosok Tisha. Lantas benarkah Tisha memang dikenal sebagai wanita yang kerap membuat onar? Sosok TS yang aku tahu dari beliau kenal, ya memang tukang buat masalah ya. Beberapa kali banyak buat masalah sama teman-teman sih. Gimana pun sih sebenarnya even dari masalah ini nggak dibenarkan sih, apalagi seorang wanita memisahkan anak-anak dari keluarganya yang sudah dilihat kayak gitu. Even pun seorang ibunya bermasalah seperti apapun, tapi tidak ada hak untuk memisahkan anak dan keluarga yang sudah